Persija Jakarta tampaknya belum selesai bergerak. Kedatangan Alexander Yeremiev sudah memberikan satu jawaban besar mengenai siapa yang akan menjadi tumpuan baru di lini depan Macan Kemayoran. Striker asal Swedia itu resmi bergabung dengan Persija dan langsung mengikuti program Shin Tae-yong. Tetapi sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah Yeremiev akan menjadi satu-satunya nomor 9 utama Persija? Atau Shin Tae-yong sedang menyiapkan duet baru yang benar-benar berbeda? Karena di tengah rumor mengenai masa depan Gustavo Almeida, dua nama penyerang Eropa mulai dikaitkan dengan Persija. Antonio Colak dan Pele van Amersfoort. Dua pemain dengan karakter berbeda. Colak adalah striker yang lebih dekat dengan profil seorang finisher. Sementara Pele van Amersfoort menawarkan sesuatu yang lebih unik. Postur sangat tinggi, kemampuan bermain sebagai striker, tetapi juga memiliki pengalaman dan karakter permainan sebagai pemain yang bisa beroperasi lebih dalam di belakang penyerang. Lalu kalau Persija memang harus memilih salah satunya, pertanyaannya bukan sekadar siapa pemain yang lebih bagus? Pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang paling cocok menjadi pasangan Alexander Yeremiev dalam sistem Shin Tae-yong? Dan jawabannya ternyata tidak sesederhana melihat jumlah gol. Sebelum membandingkan Colak dengan Van Amersfoort, kita harus memahami terlebih dahulu satu hal. Persija tidak sedang mencari striker utama dari titik nol. Mereka sudah punya Alexander Yeremiev. Dan ini penting. Yeremiev datang dengan tinggi sekitar 1,9 meter dan memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Yang menarik adalah produktivitasnya. Pada musim 2025-2026 di Liga Yunani, data Fotmob mencatat Yeremiev menghasilkan 8 gol dan 2 assist hanya dalam sekitar 1022 menit bermain. Artinya secara profil, Persija mendapatkan pemain yang memang mempunyai naluri mencetak gol. Tetapi Yeremiev bukan hanya target man besar yang menunggu crossing. Dia bisa menyerang ruang. Dia cukup nyaman menggunakan kedua kaki. Dia bisa mencari posisi di antara bek tengah. Dan salah satu kualitas terpentingnya adalah kemampuan menemukan ruang di kotak penalti. Inilah alasan mengapa Shin Tae-yong secara terbuka melihat kehadirannya sebagai solusi untuk lini depan Persija. Jadi apabila Yeremiev menjadi titik utama serangan, pemain kedua yang datang idealnya bukan sekadar duplikat dari dirinya. Persija justru membutuhkan pemain yang bisa membuat kualitas Yeremiev semakin maksimal. Dan disinilah perbandingan Colak dengan Van Amersfoort menjadi menarik. Mari mulai dari Antonio Colak. Striker Kroasia kelahiran Jerman ini sudah mempunyai perjalanan karir yang sangat panjang. Rijeka, PAOK, Malmo, Rangers, Parma, Spezia, dan kemudian Legia Warszawa. Dia bahkan pernah menjadi top skor Liga Kroasia bersama Rijeka. Di Malmo, Colak juga pernah mencetak 14 gol Liga. Kemudian ketika bermain untuk Rangers di Skotlandia, dia kembali menghasilkan 14 gol Liga. Jadi kita berbicara mengenai pemain yang pernah membuktikan dirinya sebagai pencetak gol di beberapa kompetisi berbeda. Secara profil fisik, Colak mempunyai tinggi sekitar 1,88 meter. Tidak kecil. Tetapi juga bukan striker raksasa. Dan justru karakter utamanya bukan sekadar memenangkan duel udara. Kekuatan terbesar Colak adalah bagaimana dia hidup di sekitar kotak penalti. Dia membaca arah bola. Mencari blind side back. Menunggu cutback. Menyerang ruang di antara fullback dengan center back. Dan ketika bola kedua jatuh di area berbahaya, dia mempunyai naluri seorang striker. Sederhananya, Colak adalah pemain yang ingin berada di tempat terakhir sebuah serangan. Dia ingin menjadi orang yang menyelesaikannya. Masalahnya, Persija sekarang sudah mempunyai pemain dengan kecenderungan yang relatif serupa. Alexander Yeremiev juga merupakan striker yang sangat nyaman berada di area sentral. Yeremiev juga ingin masuk ke kotak penalti. Yeremiev juga mempunyai kualitas finishing. Artinya apabila Colak dimainkan bersama Yeremiev, Shin Tae-yong harus menemukan cara supaya keduanya tidak mengonsumsi ruang yang sama. Bayangkan Persija menggunakan dua striker. Yeremiev berada sedikit lebih tinggi. Colak bergerak di sebelahnya. Dalam situasi crossing,
Duet ini sangat berbahaya. Satu striker bisa menyerang tiang dekat. Satu lagi menyerang tiang jauh. Kalau winger Persija berhasil masuk ke Biline dan mengirim cutback, jumlah pemain Persija di dalam kotak penalti langsung meningkat. Bek lawan tidak bisa lagi hanya fokus kepada Yeremiev. Secara teori ini sangat menarik. Apalagi menghadapi klub yang bermain dengan defensif blok rendah. Persija mungkin akan menghadapi banyak situasi seperti ini sepanjang musim. Lawan turun. Area tengah padat. Ruang di belakang pertahanan hampir tidak tersedia. Dalam pertandingan seperti itu, memiliki dua finisher berkualitas merupakan senjata besar. Tetapi ada konsekuensinya. Siapa yang turun menghubungkan lini tengah dengan lini depan? Siapa yang menerima bola di antara garis? Siapa yang membantu Persija menciptakan overload sebelum bola masuk ke kotak penalti? Kalau dua striker sama-sama menunggu di depan, Persija berpotensi kehilangan satu pemain dalam fase pembangunan serangan. Karena itu dua Colak dan Yeremiev membutuhkan pemain kreatif yang sangat aktif di belakang mereka. Bisa berupa nomor 10. Bisa winger yang masuk ke half space. Atau gelandang yang agresif melakukan progresi. Kalau mekanisme tersebut berjalan, duet ini bisa sangat mematikan. Tetapi kalau suplai bola terputus, Yeremiev dan Colak bisa sama-sama terisolasi. Nah, disinilah Pelle van Amersfoort menawarkan sesuatu yang berbeda. Van Amersfoort berusia 30 tahun. Tingginya sekitar 1,93 m sampai 1,95 m, tergantung sumber data. Jadi secara fisik, dia bahkan lebih tinggi daripada Yeremiev. Tetapi jangan langsung membayangkan Van Amersfoort sebagai target man klasik. Karena perjalanan karirnya memperlihatkan profil yang lebih fleksibel. Dia pernah dimainkan sebagai striker. Tetapi dia juga dikenal mampu bermain sebagai attacking midfielder atau second striker. Dan karakter seperti inilah yang membuat namanya sangat menarik apabila benar-benar masuk dalam pertimbangan Persija. Karena Persija tidak hanya mendapatkan pemain untuk berdiri di samping Yeremiev. Mereka bisa mendapatkan pemain yang bermain di belakang Yeremiev. Perbedaannya sangat besar. Bayangkan Persija membangun serangan. Yeremiev berdiri di antara dua center back lawan. Van Amersfoort kemudian turun 10 atau 15 meter. Center back lawan punya dilema. Apakah mengikuti Pelle? Kalau diikuti, ruang di belakangnya terbuka untuk Yeremiev. Kalau tidak diikuti, Pelle bisa menerima bola dengan bebas di antara lini tengah dan pertahanan. Inilah dinamika yang tidak terlalu natural apabila Persija memainkan dua striker nomor 9 murni. Ada lagi keuntungan besar. Tinggi hampir 1,95 m. Artinya Persija mempunyai target progresi ketika build-up mereka ditekan. Ini sangat penting. Karena sepak bola Shin Taeyong tidak harus selalu keluar melalui kombinasi umpan pendek yang sempurna. Ketika lawan melakukan pressing tinggi, tim harus mempunyai alternatif. Kiper atau center back bisa mengirim bola lebih langsung menuju Van Amersfoort. Pelle memenangkan duel pertama. Atau minimal mengganggu back. Yeremiev kemudian bergerak mengejar second ball. Situasinya langsung berubah. Dari tekanan di area pertahanan sendiri, Persija bisa membawa permainan ke area lawan hanya dengan satu atau dua umpan. Dan karena Van Amersfoort mampu bermain sedikit lebih dalam, struktur setelah long ball juga lebih natural. Yeremiev menyerang kedalaman. Pelle menjadi titik pantulan. Winger bergerak masuk. Gelandang naik mengambil bola kedua. Itu bisa menjadi pola serangan yang sangat efektif. Sekarang kita masuk kepada faktor paling penting. Shin Taeyong. STY sedang membangun Persija dengan tuntutan fisik, kerja sama tim, timing operan, tempo permainan dan organisasi taktik. Setelah pertandingan uji coba melawan Chiang Rai United di Thailand, Shin bahkan mengatakan bahwa timing operan dan tempo permainan Persija sudah hampir sesuai dengan yang diinginkannya. Artinya kita mulai mendapatkan gambaran. Persija tidak ingin menjadi tim yang serangannya hanya bergantung kepada satu target man. Pergerakan harus saling terhubung. Ada pemain yang membuka ruang. Ada pemain yang menyerang ruang. Ada pemain yang turun menerima bola.
Dan ada pemain yang melakukan pressing ketika penguasaan hilang. Dalam struktur seperti itu, fleksibilitas menjadi sangat berharga. Shin Tae-yong sepanjang karirnya juga dikenal tidak terpaku kepada satu bentuk formasi sepanjang pertandingan. Struktur bisa berubah. 3 back bisa digunakan. 4 back bisa digunakan. 2 striker bisa muncul dalam fase tertentu. Dan ketika tim bertahan, bentuknya bisa berubah lagi. Maka striker yang mampu menjalankan lebih dari satu fungsi memberikan keuntungan besar kepada pelatih. Dan dari 2 kandidat ini, Van Amersfoort menawarkan fleksibilitas yang lebih menarik. Misalnya STY menggunakan 3 back. Di depan mereka terdapat 2 gelandang tengah. Wingback bermain tinggi. Kemudian terdapat 2 pemain di belakang striker. Jeremejeff menjadi nomor 9. Dalam sistem ini, Van Amersfoort bisa ditempatkan sebagai salah satu pemain di belakang Jeremejeff. Tetapi dia bukan nomor 10 kecil yang hanya mencari ruang untuk mengumpan. Ketika bola bergerak ke sisi lapangan, Pele bisa langsung masuk ke kotak penalti. Struktur Persija berubah. Dari 1 striker menjadi 2 target di dalam kotak. Jeremejeff menyerang 1 center back. Pele menyerang center back lainnya. Wingback mengirim crossing. Sementara pemain nomor 10 di sisi sebaliknya masuk mencari second ball. Ini menciptakan variasi. Ketika build up, Pele terlihat seperti attacking midfielder. Ketika serangan masuk sepertiga akhir, dia berubah menjadi striker kedua. Itu sangat sulit dijaga. Tetapi bagaimana jika Shin ingin bermain lebih direct? Tidak masalah. Van Amersfoort tetap bisa menjadi striker kedua. Jeremejeff dan Pele berdiri berdekatan. 1 menerima bola. 1 menyerang ruang. Yang menarik adalah keduanya mempunyai ukuran tubuh besar. Bayangkan center back Liga Indonesia harus menghadapi 2 pemain dengan tinggi sekitar 1,9 meter atau lebih selama 90 menit. Secara fisik melelahkan. Crossing menjadi ancaman. Set piece menjadi ancaman. Long ball menjadi ancaman. Second ball menjadi ancaman. Tetapi duet ini masih mempunyai pembagian fungsi. Jeremejeff bisa lebih fokus sebagai pencetak gol. Van Amersfoort membantu menghubungkan permainan. Dan menurut saya, inilah perbedaan paling penting dibandingkan kombinasi Jeremejeff dengan Colak. Meski demikian, jangan menganggap Colak pilihan buruk. Justru kalau kebutuhan Persija adalah gol, Colak sangat menarik. Riwayat karirnya membuktikan bahwa ketika berada di lingkungan yang tepat, dia bisa mencetak banyak gol. 20 gol Liga bersama Rijeka pada musim 2019-2020. 14 gol Liga bersama Malmo. 14 gol Liga bersama Rangers. Itu bukan angka yang muncul secara kebetulan. Colak tahu bagaimana menjadi predator. Dan apabila Shin Tae-yong ingin mempunyai 2 striker kelas utama yang bisa dirotasi, Colak mungkin justru pilihan yang lebih ideal. Jeremejeff bermain 70 menit. Colak masuk. Atau sebaliknya. Kualitas finishing Persija tidak turun. Bahkan menghadapi lawan tertentu, keduanya bisa dimainkan bersama. Jadi kalau pertanyaannya, siapa pesaing Jeremejeff sebagai nomor 9? Saya mungkin memilih Antonio Colak. Tetapi pertanyaan kita bukan itu. Pertanyaannya adalah, siapa pendamping Jeremejeff? Dan di situ jawabannya mulai berubah. Sekarang kita harus membahas Gustavo. Karena rumor mengenai kemungkinan Gustavo dipinjamkan membuat situasi ini semakin menarik. Gustavo sudah memahami sepak bola Indonesia. Dia memahami karakter back Liga Indonesia. Dia sudah mengetahui tekanan bermain untuk Persija. Dan kemampuan mencetak golnya juga sudah terbukti. Bahkan pada akhir musim 2025-2026, Gustavo masih bisa menjadi pemain penting Persija. Jadi apabila akhirnya Gustavo benar-benar keluar, menurut saya keputusan tersebut bukan berarti Gustavo tiba-tiba dianggap striker buruk. Masalahnya lebih kepada konstruksi skuad baru. Jeremejeff sudah datang. STY mungkin membutuhkan profil yang berbeda. Dan slot pemain asing sangat berharga.
Kalau Persija mempunyai Yeremiev dan Gustavo yang sama-sama paling natural sebagai ujung tombak, mungkin staf pelatih melihat ada kebutuhan untuk mengubah salah satu slot tersebut menjadi pemain yang mempunyai fungsi lebih luas. Jika logikanya seperti itu, maka Van Amersfoort menjadi semakin masuk akal. Karena Pele bukan sekadar pengganti Gustavo. Dia mengubah kemungkinan taktik Persija. Sekarang kita buat perbandingan sederhana. Untuk finishing, saya memberikan keunggulan kepada Antonio Colak. Dia mempunyai rekam jejak yang lebih jelas sebagai pencetak gol utama. Untuk pergerakan di kotak penalti, Colak juga sangat kuat. Untuk fleksibilitas posisi, Van Amersfoort unggul. Untuk kemampuan bermain sebagai second striker, Van Amersfoort unggul. Untuk menjadi target bola direct, dengan posturnya yang mencapai sekitar 1,95 m, Pele sangat menarik. Untuk membantu menghubungkan lini tengah dengan striker, kembali Van Amersfoort lebih cocok. Untuk rotasi langsung dengan Yeremiev sebagai nomor 9, Colak lebih natural. Untuk dimainkan bersama Yeremiev, menurut saya Van Amersfoort lebih ideal. Dan kategori terakhir inilah yang paling penting. Karena Persija sudah mempunyai Yeremiev. Ada satu hal lagi yang menarik. Kehadiran Van Amersfoort tidak hanya memengaruhi Yeremiev. Dia bisa memengaruhi seluruh pemain serang Persija. Ketika Pele turun menerima bola, winger mempunyai ruang menyerang diagonal. Ketika Pele masuk kotak penalti, wingback mempunyai 2 target besar untuk crossing. Ketika Yeremiev menarik center back, Pele bisa menyerang ruang yang ditinggalkan. Sebaliknya ketika Pele memenangkan duel udara, Yeremiev bisa langsung bergerak mengejar bola kedua. Dengan kata lain, Pele bisa menjadi semacam penghubung antara lini kedua dengan Yeremiev. Dan sistem seperti ini sangat berguna menghadapi berbagai tipe lawan. Menghadapi high press, gunakan Pele sebagai target. Menghadapi low block, masukkan Pele ke kotak penalti bersama Yeremiev. Butuh mempertahankan bola, Pele bisa menjadi outlet. Butuh mengejar gol, ubah struktur menjadi 2 striker. Butuh lebih banyak pemain di lini tengah, turunkan Pele beberapa meter. 1 pemain. Beberapa fungsi. Untuk seorang pelatih seperti Shin Tae-yong, pemain seperti ini sangat bernilai. Tentu saja tidak ada transfer tanpa risiko. Van Amersfoort bukan pemain yang otomatis menjamin 20 gol. Kalau Persija menginginkan mesin gol kedua, Colak mempunyai rekam jejak yang lebih meyakinkan. Pele juga membutuhkan pemain cepat di sekitarnya. Kalau Persija memenuhi lapangan dengan terlalu banyak pemain bertubuh besar tetapi minim eksplosivitas, serangan bisa menjadi lambat. Begitu juga dengan Colak. Dia sudah berusia 32 tahun. Yeremiev juga 32. Kalau keduanya dimainkan bersama dalam sistem pressing agresif, Shin harus mempertimbangkan beban fisik sepanjang musim. Karena 2 striker bukan hanya harus mencetak gol. Mereka harus menjadi garis pertama pertahanan. Menutup jalur umpan. Mengarahkan build-up lawan. Melakukan pressing trigger. Dan melakukan transisi berkali-kali. Karena itu keputusan transfer tidak boleh hanya berdasarkan highlight goal. Harus berdasarkan fungsi. Kalau Persija bertanya kepada saya, Antonio Colak atau Pele Van Amersfoort? Jawaban saya tergantung kebutuhan. Kalau Persija mencari nomor 9 kedua yang bisa bersaing langsung dengan Alexander Yeremiev, saya memilih Antonio Colak. Karena dia seorang finisher. Dia punya pengalaman. Dia pernah produktif di Kroasia, Swedia dan Skotlandia. Dan dia memberikan jaminan kompetisi internal di posisi striker. Tetapi, kalau pertanyaannya adalah, siapa pemain yang paling cocok menjadi pendamping Alexander Yeremiev dalam proyek Shin Tae-yong? Saya memilih Pele Van Amersfoort. Bukan karena Pele pasti lebih hebat daripada Colak, tetapi karena profilnya lebih melengkapi Yeremiev. Yeremiev sudah memberikan Persija seorang finisher. Persija tidak harus membeli finisher yang sama persis. Mereka bisa membeli pemain yang membantu finisher tersebut mendapatkan lebih banyak peluang. Pele bisa menjadi striker.
Bisa bermain lebih dalam. Bisa menjadi target bola panjang. Bisa membantu duel udara. Bisa masuk sebagai second striker. Dan bisa mengubah struktur permainan tanpa Shin Tae-yong harus melakukan pergantian pemain. Itulah nilai terbesarnya. Sekarang bayangkan skenario ini. Persija menyerang. Wingback naik. Van Amersfoort turun. Seorang center back mengikuti pergerakannya. Yeremiev melihat ruang terbuka. Dia langsung berlari ke belakang garis pertahanan. Satu umpan vertikal dilepaskan. Dan dalam beberapa detik saja, pertahanan lawan sudah kehilangan bentuknya. Pada serangan berikutnya lawan memilih tidak mengikuti Pele. Sekarang Pele bebas menerima bola. Dia berbalik. Winger melakukan diagonal run. Yeremiev menahan bek terakhir. Persija kembali mempunyai beberapa opsi. Itulah yang dimaksud dengan kompatibilitas. Sepak bola bukan permainan mengumpulkan 11 pemain terbaik. Sepak bola adalah permainan mencari 11 pemain yang fungsi dan pergerakannya saling melengkapi. Alexander Yeremiev mungkin sudah menjadi jawaban Persija untuk posisi ujung tombak. Sekarang Shin Tae-yong membutuhkan pemain yang membuat jawaban tersebut semakin lengkap. Antonio Colak menawarkan gol, pengalaman, dan insting predator. Tetapi Pele Van Amersfoort menawarkan sesuatu yang mungkin lebih dibutuhkan Persija saat ini. Fleksibilitas. Kalau Gustavo Almeida benar-benar meninggalkan Persija dan Macan Kemayoran hanya boleh memilih satu dari dua nama tersebut untuk menjadi pasangan Alexander Yeremiev. Pilihan saya adalah Pele Van Amersfoort. Dengan catatan, tentu saja sampai saat ini pembicaraan mengenai Colak dan Van Amersfoort masih berada dalam wilayah rumor. Tetapi jika salah satu benar-benar datang, Persija bukan hanya mendapatkan striker baru. Mereka mungkin sedang menentukan seperti apa wajah lini depan Shin Tae-yong sepanjang musim 2026-2027. Dan kalau Yeremiev benar-benar dipasangkan dengan pemain yang tepat, maka lini depan Persija musim ini bisa menjadi jauh lebih menarik daripada sekadar mengganti satu pencetak gol dengan pencetak gol lainnya. Karena yang sedang dibangun bukan hanya daftar nama. Yang sedang dibangun adalah sebuah sistem. Dan pertanyaannya sekarang untuk Jakmania. Kalau kalian menjadi Shin Tae-yong, siapa yang kalian pilih? Antonio Colak, sang predator kotak penalti? Atau Pele Van Amersfoort, striker raksasa yang bisa menjadi partner sekaligus penghubung bagi Alexander Yeremiev?